penting sekali, saya pandang penting untuk kita baca bersama-sama. Ulangan 17 ayat 5. Maka engkau harus membawa laki-laki dan perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar pintu gerbang. Kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai mati. Kalau Daud ngambil istri orang, nggak peduli dia itu raja, dia harus dihukum dengan rajam. Tapi Daud sebagai raja sekaligus imam, dia merekayasa hukum. Di mana itu bisa dibaca? Ya, dalam naskah bahasa asli untuk 2 Samuel 11 ayat 4. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Nah, mengambil dalam bahasa asli Ibrani itu lakah. Lakah ini membentuk kata nikah. Berarti Daud bisa dalam artian menikahi perempuan itu. Untuk sementara tapi ya. Nah, dengan pernikahan ini, maka perempuan itu datang kepadanya. Lalu Daud tidur dengan dia. Lalu perempuan itu selesai membersihkan diri. Kata membersihkan diri ini dalam bahasa asli itu mitkadeshet. Ditulis dalam Binyan Hipael resiprokal. Kata mitkadeshet ini berasal dari kata kadosh, pengudusan. Pengudusan yang resiprokal. Jadi pengudusan tidak dilakukan oleh Batsheba sendirian, tapi ada orang lain juga yang turut terlibat menguduskan Batsheba. Jadi artinya mitkadeshet ini adalah suatu ritual keagamaan yang tidak dilakukan oleh Batsheba saja. Saya baca dalam bahasa asli. Vayishlah David malachim vayikakeha. Dan Daud menyuruh pesuruh-pesuruhnya dan dia mengambil perempuan itu. Dan dia menikahi perempuan itu. Nah setelah menikahi perempuan itu, fatavo. Dan dia datang, perempuan itu nggak bisa nolak, harus datang. Fatavo elaf. Dan perempuan itu datang kepada Daud. Setelah datang, Fayishkaf imah, Daud tidur dengannya. Boleh. Orang sudah menikah kok. Setelah tidur, setelah menikah, setelah tidur, fihi mitkadeshet. Maka perempuan itu dikuduskan. Dikuduskan secara resiprokal. Ada pihak-pihak lain yang menguduskan dia. Nah, di sini dituliskan dengan membersihkan diri. Dalam King James, purified. Tapi kalau Anda membaca dalam bahasa asli Ibrani, di sini ada kata kudus, kadosh, yang artinya di sini merujuk kepada ritual keagamaan. Nah, karena si Batsheba ini sudah melakukan ritual keagamaan, ya, Anda lihat di sini, Vehi mitkadeshet, setelah mitkadeshet apa? Mitkadeshet dari apanya? Mitum atah, dari kenajisannya. Kenajisannya sudah dikuduskan, maka Batsheba nggak bisa dihukum mati karena dia sudah dikuduskan secara agama. Demikian juga Daud. Setelah dia dikuduskan, dia boleh pulang karena dia istri orang. Ya, Fatashaf, maka dia si Batsheba itu kembali el beita. Maka si Batsheba itu kembali ke rumahnya, kembali menjadi istri Uria. Ya. Jadi 2 Samuel 11 ayat 4 jelas menunjukkan bahwa Daud itu merekayasa hukum. Wow, kok bisa sih? Bisa. Kenapa? Karena Daud mengerti hukum. 2 Samuel menuliskan tentang ritual pengudusan dalam bentuk verba resiprokal supaya Batsheba bisa lepas dari hukuman mati. Ya. Dan Ulangan 17 ayat 18 sampai 19 itu ada satu peraturan untuk raja. Ya. Torah untuk raja sebagai imam. Saya bacakan ya. Ulangan 17 ayat 18. Apabila raja itu duduk di atas kerajaan, maka haruslah ia menulis baginya salinan hukum ini. Fikatavlo et mishneh hatorah hazot. Jadi kalau menjadi raja, dia harus menyalin kitab Torah untuk dirinya karena dia pun sebagai imam.
Ya, apabila dia duduk di atas kerajaan, maka haruslah ia menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada orang-orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Allah dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Jadi sebagai raja, dia harus menyalin hukum Taurat untuk dirinya karena dia pun menjabat sebagai imam. Tapi ternyata rekayasa ini nggak berhasil. Kenapa? Karena si perempuan itu hamil. Dan karena suaminya itu ada di medan perang untuk waktu yang lama, jadi nggak bisa ditutupi. Kemudian Daud mengadakan rekayasa yang kedua. 2 Samuel pasal yang ke-11, Daud memanggil Uria pulang. Ketika Uria itu pulang, ia nanya ke Uria itu. Sampai 3 kali soal keadaan Yoab, soal rakyat, soal peperangan, yang sebenarnya itu hanya satu usaha untuk menyembunyikan maksudnya, yang sebenarnya nyuruh Uria itu pulang untuk tidur dengan istrinya, supaya Daud itu nggak usah bertanggung jawab untuk kehamilan dari Batsheba ini. Jadi jelas di sini apa? Daud itu nggak punya niat untuk memperistri Batsheba untuk waktu yang lama. Untuk keinginan sesaat saja kok. Nah, tapi si Uria ini nggak mau pulang. Kenapa? Karena dia tahu dia sedang melakukan perang yang suci. Ya, Uria jadi nggak mau tidur bersama istrinya karena dia sedang melakukan perang yang suci. Pada waktu Daud menanyakan hal itu, jawaban yang diberikan Uria ini sangat mengagumkan. Secara pedih jawaban itu berlawanan dengan rencana jahatnya Daud ini soal kelurusan moral prajurit Daud yang setia ini. Uria berkata kepada Daud dalam 2 Samuel 11 ayat 11, tabut orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu, demi nyawamu, aku tidak melakukan itu. Jadi Uria ini menolak pulang untuk tidur dengan istrinya karena dia masih sedang berperang dan perangnya ini perang suci. Karena tabut perjanjian ikut ke medan perang. Orang yang berperang itu harus tahir. Maka kalau tahir itu nggak boleh tidur dengan perempuan. Wow. Jadi ini justru bertolak belakang. Nah, jadi di sini Daud tetap dalam rencana jahatnya itu. Dia menjadikan Uria itu mabuk. Dan Uria ini nggak mau pulang ke rumahnya. Dan kemudian Daud itu menuliskan satu surat yang diberikan kepada Yoab, yang dimana surat itu untuk rencana pembunuhan kepada Uria. Uria disuruh maju berperang di paling depan supaya dia gampang terbunuh dalam medan perang itu. Nah, jadi di sini Daud sudah terlanjur salah 2 kali. Mengambil istri orang, merekayasa hukum, melakukan pembunuhan. Wow. Kalau terjadi kesalahan kayak begini terlanjur, terus gimana? Wahyu 3 ayat 19 mengatakan demikian. Barang siapa ku kasihi, ia akan kutegur, kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu, bertobatlah. Jadi kalau ada kesalahan, Tuhan bukannya diam. Walaupun Tuhan mengampuni, tapi proses hukum tetap berlangsung. Dia ku kasihi, yes, tapi dia ku tegur. Melalui Nabi Nathan, yang memberitahukan janji kepada kerajaan Daud akan kokoh selama-lamanya, 2 Samuel 7 ayat 16, dengan orang yang sama ini, Nathan, menyampaikan celaan Tuhan dengan mengadakan satu perumpamaan. Ada orang miskin, dombanya cuma 1, kemudian ada orang kaya, dombanya banyak sekali. Orang kaya itu kemudian lapar. Lapar tapi dia nggak mau memotong dombanya sendiri.
dia maunya dombanya si orang miskin itu. Ditulis dalam 2 Samuel 12 ayat 1-7. Nah, diceritain soal ini, Daud marah-marah. Siapa orang kaya yang nggak tahu diri itu? Kemudian Daud juga berkata, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Wow, ya hebat banget nih. Daud memperlakukan atau menempatkan dirinya sebagai seorang imam. Dan domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu. Dan karena dia tidak berbelas kasihan. Dan kemudian Nathan berkata apa? Engkaulah orang itu. Nah, di sini Daud dengan secara tidak sadar dia sedang menubuatkan sendiri kematian putra-putranya. Dia mengatakan kematian orang itu, kematian dombanya itu harus diganti 4 kali lipat. Dan terjadilah ada 4 dari putra-putra Daud yang menerima konsekuensi itu. Nah, dan ketika Daud menerima teguran dari Nathan ini, bagusnya apa? Daud langsung bertobat. Ditulis dalam Mazmur 51 ayat 1-19. Awalnya itu ditulis, nanti Anda bisa baca secara keseluruhan, untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Daud berteriak, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranmu menurut rahmatmu yang besar. Tuhan mengampuni dosa Daud. Tapi pertobatan Daud ini harus dengan hajaran yang sangat dahsyat. Daud mengatakan harus dibayar 4 kali lipat. Dan ini kematian pertama. Kematian pertama yaitu bayi yang dikandung oleh Batsheba kemudian lahir dan anak hasil perzinahan itu mati. 2 Samuel 12 ayat 18. Kemudian ada kematian kedua, Amnon. Ada perkosaan atas Tamar yang membuat Absalom marah kemudian membunuh Amnon. Kematian kedua. Kematian ketiga, yaitu kematian Absalom yang awalnya itu dia melakukan kudeta kepada bapaknya si Daud ini. Dan sebenarnya ini Daud memilih menyingkir saja. Tapi kemudian Absalom terbunuh oleh Yoab. 2 Samuel 18 ayat 9-15. Yang keempat, kematian Adonia. 1 Raja-Raja 1, 5 ayat 10. Nah, jadi kita melihat di sini Daud menerima konsekuensinya dan kita sering mendengar di koran, di berita, seorang bisa memaafkan suatu proses hukum, tapi proses hukum pidana tetap dijalankan. Allah menerima pertobatan, tapi proses disiplin tetap dijalankan. Jadi liku-liku perjalanan Daud, kegagahannya sebagai pahlawan Israel, tapi Daud juga tergelincir di dalam kekuasaannya. Daud adalah orang yang hatinya berkenan kepada Tuhan, tapi bukan berarti Daud seorang yang sempurna tanpa celah, tanpa kegagalan. Nah, Alkitab mencatat bahwa Daud cinta Tuhan, tapi dia juga gagal. Dan ketika Nathan menegurnya, Daud langsung bertobat, aku telah berdosa kepada Tuhan dan mengaku bersalah. Namun karena perbuatannya, keluarganya harus menerima disiplin dari Tuhan. Jadi kalau terlanjur gimana? Ada disiplin dari Tuhan, ada pengampunan. Ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Dia setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi keterlanjuran ada, oke, tapi pintu pertobatan tetap dibuka dan pengampunan dari Tuhan sesuai yang ditulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 ini dapat kita terima sebagai satu karunia pengampunan yang berlaku bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk lawatan-Mu kepada kami yang mengajar kami hari ini, yang
memberikan kami pada satu perenungan, siapapun dari kami dapat mengalami godaan dan cobaan. Ada free will dari kami ya Tuhan. Tapi Tuhan tolong kami, lepaskan kami dari yang jahat. Tetap jagai kami dengan benteng-benteng yang Kau berikan. Melalui Roh Kudus-Mu yang memberikan pengajaran kepada kami, teguran kepada kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Beshem ha'af, vehaben, veruah hagodes, ha Elohim echad. Amin.